Sejarah peternakan. Peternakan ini didirikan oleh Bapak Adek tahun 2015 yang berkembang hingga beliau sekarang memiliki 30 ekor kambing pemungkan dan perah. Manajemen pakan. Pakan yang digunakan pada peternakan ini yaitu konsentrat, ampas tahu, dan hijauan. Untuk pemberian pakan sendiri seharinya diberi 2 kali, yaitu pagi dan sore. Ada perbedaan pemberian pakan untuk indukan, pejantan, dan anakan. Berikutnya, kandang lama tempat minum menggunakan ember, sedangkan kandang baru tempat minum menggunakan selang otomatis. Harga yang pada pakan ini, yang pertama konsentrat 3.800 per kilo, ampas tahu 8.000 per ember, dan pollard 4.000 per kilo. Hijauan tidak ada ketentuan atau seadanya. Hijauan rumput dicacah lalu dimasukkan tong untuk proses silase. Manajemen kesehatan. Manajemen yang ada di peternakan Pandian masih belum dilakukan secara rutin. Kambing di peternakan ini sering mengalami diare. Hal ini biasanya terjadi karena faktor pakan yang tidak cocok atau bisa juga karena kelebihan protein. Oleh karena itu, pencegahan yang dilakukan di peternakan ini dengan memberikan daun jambu glodok. Apabila ada kambing yang mengalami kondisi lesu atau kurang nafsu makan, biasanya diberikan obat cacing. Kondisi kandang koloni pada peternakan ini dapat menjadi salah satu penyebab penyakit mudah tersebar. Penyakit dapat mengganggu pertumbuhan dan penurunan produksi ternak. Umumnya, kambing yang sehat memiliki ciri-ciri tubuh yang bagus, gemuk dan berisi, mata yang jernih, dan hidung yang kering. Hal ini sesuai dengan pendapat Sahudin et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu pilar dalam menyokong pembangunan peternakan adalah kesehatan ternak yang akan mendukung produktivitas, termasuk pada ternak kambing. Kambing yang diternakan dalam kelompok secara intensif lebih mudah terpapar infeksi dengan tingkat kematian yang tinggi. Hal ini disebabkan lingkungan ternak yang lebih padat akan menyebabkan penularan yang lebih bervariasi, seperti kontak langsung melalui saliva, urin, feses, dan lain sebagainya lebih mudah terjadi. Untuk itu, pada peternakan Pandian ini perlu meningkatkan pemeriksaan harian untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat, lalu memisahkan ternak yang sedang sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Manajemen perkawinan. Perkawinan di peternakan Pandian dilakukan dengan alami dan belum pernah dilakukan IB. Satu kandang biasanya diisi oleh 1 penjantan dan 2 betina. Betina yang sudah punting tua, kandangnya dipisahkan untuk persiapan kelahiran. Peternak akan membantu selama kelahiran berlangsung. Menurut data penelitian menunjukkan bahwa kawin alam merupakan satu-satunya cara kawin yang selama ini dilakukan peternak kambing. Secara umum, kawin alami memiliki tingkat keberhasilan hampir 100% menurut Utomo S. tahun 2011. Manajemen perkandangan. Bentuk kandang yang digunakan yaitu kandang panggung yang berkoloni. Kandang dibagi menjadi 2, yaitu kandang lama dan kandang baru. Kandang lama memiliki luas 1,5 meter kali 3 meter dengan kapasitas 2-3 ekor kambing. Atap kandang terbuat dari asbes dan alas terbuat dari kayu. Kandang lama, urin dan feses masih menjadi satu, sedangkan kandang baru, urin dan feses sudah terpisah. Pembersihan kandang dilakukan secara rutin setiap sore hari. Pembersihan menggunakan sapu dan membersihkan kotoran yang masih ada di dalam kandang, tempat makan, dan tempat minum. Peternakan kandang kambing Pandian sudah sesuai dengan pendapat Rusdi et al. 2019 yang menyatakan bahwa seluruh bagian pada kandang kambing harus dibersihkan secara rutin. Pembersihan kandang dapat dilakukan dengan membersihkan lantai kandang, kokopan tempat pakan kambing, serta memperbaiki sesegera mungkin jika terdapat bagian kerusakan pada kandang kambing. Jenis kandang kambing yang direkomendasikan adalah jenis kandang panggung karena memiliki keunggulan. Pertama, kebersihan kandang lebih terjaga karena kotoran dan air kencing jatuh ke bawah. Kedua, kondisi kandang dalam keadaan kering sehingga penyakit yang disebabkan oleh parasit dan jamur tidak mudah menyerang ternak. Dan ketiga, terhindar dari serangan hewan liar seperti anjing atau yang lainnya. Manajemen limbah. Manajemen pengolahan limbah secara berkelanjutan di peternakan kandang kambing Pandian ini belum ada.
Di peternakan ini, limbah hanya dipisahkan antara feses dan urinnya. Mas Adek memisahkan feses dan urin dengan cara penginovasian pada kandang. Jadi, lantai di bawah kandang berbahan semen dan dibuat miring, lalu di ujung bagian bawah akan dipasang semacam kawat jaring untuk memisahkan feses dengan urin. Penanganan limbah di peternakan kandang kambing Pandaian dirasa belum maksimal. Limbah padat atau feses di peternakan ini hanya akan ditampung lalu dijual dengan harga 15.000 per karung dan tidak ada pengolahan lebih lanjut. Sedangkan limbah cair atau urin hanya ditampung lalu dibuang atau diberikan jika ada orang yang meminta dan belum ada pengelolaan dengan baik. Pembersihan lantai bawah kandang sendiri rutin dilakukan maksimal 2 hari sekali. Karena kondisi lantai yang miring memudahkan feses untuk terkumpul pada satu sisi yang lebih rendah untuk dibersihkan. Keadaan mengenai penanganan limbah yang belum ada di peternakan kandang kambing Pandaian ini dikarenakan Mas Adek merasa tidak memiliki waktu luang yang bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan limbah secara mandiri. Hal semacam ini sesuai dengan pernyataan Marlina et al. 2019 yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat atau para peternak tentang arti penting pengelolaan limbah peternakan belum sepenuhnya dipraktekkan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengolah limbah ternak. Oleh karena itu, perlu diadakan penyuluhan atau pendampingan mengenai pengolahan limbah secara terpadu dengan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari pengolahan limbah dengan efisiensi waktu dan tempat pengolahan.